잠들기 전 늘 기도를 해. Di episode 1 dimulai dari seorang siswa yang bangun untuk pergi ke sekolah. Tapi ia benar-benar terpaksa untuk melakukan hal itu. Karena di sekolah itu ia merasakan yang namanya neraka. Siswa ini bernama Gyeongmin. Dan benar saja baru saja ia melangkah masuk ke gerbang sekolah, ia sudah melihat teman kelasnya yang bernama Daesuk sudah ada di atas gedung dan berniat untuk budir. Alasan itu bisa terjadi karena terjadi perundungan yang dilakukan oleh murid yang bernama Junhyung. Alasan Junhyung begitu sangat berani untuk melakukan hal itu, bahkan tidak ada rasa takutnya sama sekali dengan guru karena ayahnya merupakan seorang anggota dewan dan calon presiden juga. Intinya punya kuasa lah ya, jadi ia pun bisa bersikap seenaknya di sekolah itu. Dan otomatis guru dan murid culun yang ditindas oleh Junhyung tidak ada yang berani melawannya. Awalnya bukan Daesuk yang dirundung melainkan si Gyeongmin, tapi karena Daesuk berani melawan si Junhyung untuk membela gurunya, disitulah awal mula mereka merundung si Daesuk. Dan itu membuat Gyeongmin bisa merasakan yang namanya hidup lebih tenang karena berpindah kepada si Daesuk. Guru sama sekali tidak mau ikut campur dengan tindakan yang dilakukan oleh Junhyung. Ya karena mereka tahu itu akan mengancam karir mereka. Dan akibat tindakan yang terus dilakukan oleh Junhyung, membuat Daesuk pun tidak kuat dan memilih untuk budir. Dan itu membuat Gyeongmin benar-benar shock. Apalagi itu akan menjadi neraka juga baginya. Karena Junhyung pasti akan menargetkan dirinya sebagai objek penindasan lagi. Dan ya, Gyeongmin hanya menerima perlakuan itu karena ia sama sekali tidak bisa melawan. Apalagi melapor ke guru tidak ada gunanya karena gurunya juga takut kepada Junhyung. Dan itu membuatnya sempat kepikiran untuk melakukan hal yang sama seperti si Daesuk. Tapi ia tidak berani untuk melakukan hal itu. Dan di saat teman Junhyung kembali menindas si Gyeongmin, kalau Gyeongmin diminta untuk memukulnya, bahkan memaksa dengan cara menghajarnya, tiba-tiba 농감 이렇게 쳐! 치라고 씨발! 쳐! ya datang seorang pria yang langsung menampar teman Junhyung dengan sangat keras. Pria ini bernama Hwajin dan ia merupakan guru pindahan di sana. Serta Hwajin tidak takut sama sekali dan memberikan pelajaran kepada si teman Junhyung yang anjing ngeselin parah orang ini. Mampus anjir. Sehingga Junhyung yang melihatnya mengancam kalau guru tidak boleh untuk bertindak kasar kepada murid dan meminta mereka untuk merekam momen itu sebagai bukti. Dan Hwajin tidak peduli dan masih memberikan pelajaran kepadanya. Seketika hal itu tersebar di semua sosmed, sehingga momen itu dihentikan oleh kepala sekolah dan bertanya siapa si Hwajin. Kalau Hwajin merupakan orang dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan Korea Selatan atau disingkat BPHP. Dan lembaga itu baru dibentuk oleh Menteri Pendidikan. Jadi tugas dari BPHP hanya memberikan pelajaran kepada murid yang nakal bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Dan kekerasan boleh dilakukan jika murid lebih dulu melakukan hal itu. Mereka akan menasehati jika murid nurut nasihat mereka. Jadi sekarang dirinya lah yang akan memberikan pelajaran di sekolah itu. Kepala sekolah pun sudah pasti merasa keberatan dengan lembaga itu karena anak yang nakal merupakan anak dari calon presiden. Tapi Hwajin tidak peduli sama sekali karena prinsipnya kalau orang dewasa takut kepada anak-anak, dunia akan hancur. Dan karena sumber masalahnya ada di kelas dari Gyeongmin karena ada si Junhyung di sana, Hwajin yang akan menjadi wali kelas itu. Tapi di saat mengabsen dan menyebut dari Daesuk, murid yang sudah berpulang karena budir, salah satu murid yang tukang bully ini malah tidak punya empati dan merasa kalau alasan budir karena stres nilai sekolah. Namun Hwajin tahu kalau alasan Daesuk budir yaitu karena dirundung. Dan karena murid ini masih nyerocos dan seakan tidak peduli dengan hal yang terjadi kepada Daesuk, membuat Hwajin muak dan langsung menarik congor dari murid itu. Bukannya duduk dengan tenang, murid itu malah ingin menyerang Hwajin dan Hwajin langsung memberikan pelajaran saat itu juga. Bahkan meminta mereka semua untuk push up karena diam saja ketika teman kelasnya sampai budir seperti itu. Dan karena Junhyung tidak mau menuruti perkataan dari Hwajin dan masih mengungkapkan bahwa bapaknya punya kuasa, Hwajin sama sekali tidak peduli siapa bapak dari Junhyung, mau presiden kek, mau raja kek. Kalau Junhyung murid di sana, ia akan memperlakukan Junhyung sebatas murid saja.
juga dan langsung memberikan peringatan ke Junhyong kalau ia tidak segan-segan menghajar si Junhyong jika Junhyong tidak menuruti arahannya, yang membuat mereka semua langsung push up sesuai arahan dari Hwajin. Ketika istirahat, Junhyong yang memotong antrian, hal itu sudah pasti dihentikan oleh Hwajin yang ada di sana dan meminta Junhyong untuk mengantri di belakang. Itu membuat Junhyong muak dan membuang makanannya, tapi ia mempermalukan si Junhyong karena tidak menghargai makanan yang dikasih, apalagi membuang-buang makanan seperti itu, yang membuat semua murid merasa puas melihat tukang bully itu dirundung seperti itu. Tapi ketika kelas selesai dan semua murid lagi piket, Junhyong mengira kalau orang yang melaporkan BPHP itu adalah si Gyeongmin dan menghajarnya, yang membuat Gyeongmin hanya diam saja dihajar seperti itu. Terlihat rumah dari si Junhyong. Kalau Hwajin pun datang ke sana, tujuan ia datang adalah untuk membuat Junhyong karena bolos piket kelas, yang membuat ayahnya sudah pasti kesal melihat anaknya yang diperlakukan seperti itu. Tapi Hwajin tidak peduli karena ia punya backingan, sehingga Junhyong yang ingin membalas perbuatan dari Hwajin langsung melukai kepalanya dan menuduh bahwa Hwajin lah yang melukai dirinya. Jadi ayahnya pun tidak terima atas kekerasan yang dilakukan oleh si Hwajin. Hwajin pun tahu kalau itu ulah dari Junhyong sendiri, sehingga ayah Junhyong langsung memberikan peringatan kepada si Hwajin kalau ia adalah orang yang punya kuasa, apalagi ia adalah calon presiden dan Hwajin telah salah berurusan dengannya. Tapi Hwajin menegaskan kalau BPHP merupakan lembaga milik negara, jadi ayah Junhyong harus menghadapi negara juga. Dan karena mereka masih mengira kalau Gyeongmin lah orang yang melapor kepada BPHP, ia langsung digebukin ramai-ramai oleh pasukan dari Junhyong, dan itu membuat Gyeongmin berniat untuk budir lagi. Tapi untungnya hal itu berhasil dihentikan oleh Hwajin serta menghibur Gyeongmin karena mental dari Gyeongmin lagi tidak baik. Jadi ia meminta Gyeongmin untuk lari agar mengalihkan pikirannya yang ingin budir sebelumnya. Selesai itu, Hwajin pun bertanya kenapa Gyeongmin tidak meminta tolong kepada guru. Gyeongmin merasa itu tidak ada artinya karena ayah Junhyong punya kuasa, sehingga Hwajin memberitahu kalau Gyeongmin bisa meminta tolong kepadanya karena ia akan membantu Gyeongmin karena Hwajin adalah guru bagi si Gyeongmin, yang membuat Gyeongmin senang karena ia ada harapan untuk itu. Dan alasan ia tidak melapor kepada orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja dan ia tidak ingin merepotkan orang tuanya, yang membuat Hwajin prihatin melihat Gyeongmin yang tidak punya tempat untuk cerita apalagi dirundung seperti itu. Ayah Junhyong pun langsung melaporkan kepada Menteri Pendidikan yang bernama Gangso untuk membubarkan BPHP itu karena sudah melakukan tindak kekerasan kepada murid, apalagi kepada anaknya. Tapi Gangso tidak bisa melakukan hal itu karena BPHP sudah dipertimbangkan selama 2 tahun semenjak kejadian seorang guru yang tewas dibunuh oleh muridnya sendiri, yang membuat ayah Junhyong seakan mengancam si Gangso kalau di saat ia jadi presiden nanti ia pasti akan memecat si Gangso. Alhasil di saat acara kampanyenya tiba-tiba semua orang mendapatkan pesan akan kebusukan dari ayah si Junhyong, yang membuat ayah Junhyong pun langsung hancur saat itu, dan itu adalah perbuatan dari Gangso. Ia sudah mengumpulkan semua bukti akan tindak kejahatan yang dilakukan oleh ayah Junhyong, yang membuat ayah Junhyong sudah pasti emosi karena kenapa Gangso melakukan hal itu. Dijawab ayah Junhyong harus hancur agar putranya juga ikut hancur. Jadi didiklah anaknya dengan benar, jangan jadi perundung yang memakan korban seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa Hwajin tidak takut karena backingannya adalah si Gangso, Menteri Pendidikan. Dan karena ayah Junhyong tidak punya kuasa lagi, karma pun berlaku kepada si Junhyong sekarang. Dirinya yang sudah tidak bisa melawan dengan alasan bapaknya punya kuasa, Junhyong yang giliran dibully. Dan itu membuat Gyeongmin teringat lagi dan merasa bersalah dengan kematian dari Daeso, sehingga Hwajin menenangkan Gyeongmin kalau itu bukan salah dari si Gyeongmin. Alasan Gyeongmin merasa bersalah yaitu dirinya senang karena perundungan itu berpindah kepada Daeso. Tapi melihat Daeso seperti itu berarti ia tidak ada bedanya dengan para perundung itu. Tapi Hwajin sudah pasti memberitahu kalau itu bukanlah salah Gyeongmin karena Gyeongmin merupakan korban juga. Tapi tiba-tiba terjadi kepanikan di sekolah itu kalau Junhyong yang muak berniat untuk membakar sekolahnya. Hwajin kembali memberikan pelajaran kalau ia menantang si Junhyong yang ingin membakar sekolah. Ayo bakar saja ini. Jadi ia langsung menuangkan korek api yang menyala ke arah bensin yang
dibawa oleh Junhyong yang membuat Junhyong benar-benar panik dan sangat ketakutan dibuatnya dan memohon untuk menyelamatkannya. Jadi Hwajin pun langsung memadamkan api itu serta menyadarkan Junhyong kalau Daesuk juga seperti Junhyong yaitu takut untuk mati. Tapi Daesuk memilih untuk melakukan hal itu sehingga terlihat kalau tindakan dari Junhyong kepada Daesuk bukan ke dirinya saja melainkan ke ayahnya juga. Itu membuat Daesuk memohon kepada Junhyong untuk tidak melibatkan ayahnya dan akan melakukan apapun yang diminta oleh Junhyong. Dan Junhyong berkata kalau begitu Daesuk mati saja. Jadi begitulah alasan Daesuk budir karena permintaan dari si Junhyong agar tidak melibatkan ayahnya, yang membuat Junhyong benar-benar menyesal telah melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan seperti itu. Jadinya Junhyong pun dipenjara karena tindakan yang sudah ia lakukan kepada si Daesuk. Bahkan kepala sekolah juga ditangkap karena menutupi perbuatan dari si Junhyong. Selesai itu Gangsuk pun pergi menemui makam seorang wanita bernama Gayun dan sudah ada Hwajin di sana. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. Di episode 2 dimulai dari viralnya tindakan dari Hwajin di BPHP dan itu sudah pasti menimbulkan banyak pro dan kontra karena tindakannya terbilang ekstrim. Tapi Gangsuk meyakinkan media kalau lembaga itu sudah dipertimbangkan selama 2 tahun dan bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang gagal karena terlalu banyaknya kasus yang terjadi di sekolah dengan berbagai macam varian kenakalan remaja. Jadi lembaga itu ada untuk memperbaikinya. Jadi lembaga tidak akan membiarkan sesuatu yang mengganggu kenyamanan murid untuk belajar. Dan itu sudah pasti membuat rival di partai lain tidak suka dengan citra baik yang dipunya oleh Gangsuk dan akan melakukan berbagai macam cara untuk membubarkan lembaga yang dibuat oleh Gangsuk. Terlihat seorang murid yang bernama Gende kalau ia pun pindah ke sekolah teknik, tapi sekolah itu lebih terlihat seperti sekolah zuzuran. Literally sekolah zuzuran tapi bedanya negara saja. Dan Gende langsung bertemu dengan seorang murid berandal yang bernama Inbom, bahkan memalak si Gende sebagai uang perlindungan di sekolah itu. Jadi di saat ia masuk ke kelas itu, murid di sana tidak terlihat seperti murid lagi, melainkan nampak seperti seorang gangster yang bersekolah, tatoan, rambut acak-acakan, pakaian seenaknya, bahkan mengudut di kelas lagi, anjir. Dan modelan murid seperti itu sudah pasti gurunya tidak berani melawannya. Bahkan kelas itu yang dipimpin oleh seorang murid yang bernama Song Hwan langsung mengajak mereka untuk tawuran dengan murid dari kelas lain. Dan itu merupakan kelas dari Inbom yang jadinya mereka pun tawuran satu sama lain. 야, 씨발, 남의 주로 찍으라고. Tapi ada salah satu murid yang bernama Hyungju yang langsung mengajak Gende pergi ke tempat yang aman. Terlihat Hwajin yang datang ke sekolahan itu kalau kepala sekolah menunjukkan bagan murid-murid berandal, bukan berandal lagi itu tapi sudah masuk ke tahap gangster, dan itu diketuai oleh orang yang bernama Gwonhyo. Setelah itu ada 2 orang kuat, ada si Song Hwan dan Inbom. Dan kepala sekolah juga menunjukkan lifestyle dari si Gwonhyo kalau ia memang bos gangster dan sering menghabiskan waktunya di dalam klub miliknya. Jadi tujuan tawuran itu bisa ada adalah untuk menunjukkan siapa dari mereka yang terkuat agar bisa direkrut oleh si Gwonhyo. Tapi Hwajin tidak takut sama sekali dan ia akan menertibkan para gangster di sekolah itu. Dan karena kelas dari Song Hwan kalah, ia pun menghajar mereka yang tidak berkontribusi di tawuran itu. Jadi Hyungju dan Gende dihajar oleh si Song Hwan, bahkan meminta mereka untuk bertarung satu sama lain. Siapa yang kalah akan menjadi alat pengukur tinju, yang membuat Gende bingung apa maksudnya. Tapi Hyungju meminta Gende untuk menghajarnya. Jadi karena Hyungju dinilai kalah oleh mereka, maka Hyungju akan menjadi alat pengukur tinju. Dan ternyata Hyungju dijadikan samsat oleh mereka dan Hyungju seakan memberikan seberapa keras pukulan itu layaknya itu adalah mesin pengukur kekuatan tinju. Memang anjir, kasihan sumpah ngelihatnya, astaga. 진짜 씨발 똑바로 들어. 빠라바밤 빠밤 축하합니다. MMA 선수신가 봐요. 95점입니다. 현재 1등이세요.
Sudah pasti membuat Gende tidak tega melihat Hyungju seperti itu, serta mengantarnya ke rumah. Dan ketika sampai, Hyungju pun menawarkannya untuk makan mie bersama. Dan Gende menerima tawaran itu. Kalau Hyungju hanya tinggal bersama dengan ibunya di tempat yang sangat kecil. Tapi ketika makan, Hyungju meminta Gende untuk pindah saja dari sekolah itu karena jugaan Gende baru di sana. Dan ketika ditanya kenapa Hyungju juga tidak melakukan hal itu, dijawab karena itu adalah satu-satunya harapannya. Tapi ternyata itu salah dan ia sudah terlambat karena tidak ada uang untuk pindah ke sekolah yang lain. Dan karena ibu Hyungju pulang dari kerjaannya, ibunya sangat senang karena Hyungju membawa teman ke rumah. Bahkan Hyungju memasukkan koran ke sepatu ibunya karena sepatu ibunya basah, jadi ia ingin mengeringkannya. Jadi bisa dibilang kehidupan dari Hyungju itu miskin. Tapi ketika dirinya ke sekolah, itu membuatnya selalu takut untuk menghadapi teman-temannya yang gangster itu. Sehingga Hwajinnya menghampiri Hyungju, ia pun memberitahu kalau dirinya dari BPHP dan ia sudah menyelidiki Hyungju. Jadi ia pun menenangkan Hyungju kalau ia akan mengatasi masalah dari si Hyungju. Tapi tiba-tiba Gende sudah ada dalam kondisi yang memprihatinkan. Yang ternyata Gende merupakan anggota dari BPHP dan sudah merekam bukti tindakan dari para murid melalui kacamatanya yang berisi kamera. Dan Gende merupakan anggota BPHP yang beroperasi di bidang teknologi. Intinya hack menghack ia sangat jago. Tapi karena bentukannya yang nerd, jadinya Gende lah yang diminta untuk menyamar dan menyelidiki sekolah para gangster itu. Jadi ia langsung meminta Gende untuk mengundang amarah para murid untuk pergi ke aula sekolah. Yang membuat murid itu sudah pasti emosi dan langsung mengejar si Gende. Sehingga semua murid yang udah berada di aula, Hwajin langsung mengunci aula itu. Ia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan orang dari lembaga BPHP. Tapi mereka sudah pasti tidak ada takut-takutnya dengan si Hwajin. Sehingga Hwajin memberikan mereka pilihan. Mereka keluar dari sekolah itu atau mereka harus mengalahkan Hwajin. Dan mereka sudah pasti memutuskan untuk mengalahkan Hwajin. Tapi hasilnya... 앉아라 이놈들 앉아. 그러니까 사람 말을 끝까지 들었어. Ya, Hwajin benar-benar sangat jago dalam bertarung, seakan ia bukanlah guru biasa. Jadi karena mereka tidak berhasil mengalahkannya, maka mereka harus mengikuti kelas itu dengan taat. Sempat mereka ingin menyerang Hwajin lagi, tapi Hwajin lagi-lagi dan lagi memberikan paham kalau kekuatan mereka tidak sebanding dengan dirinya. Sehingga guru di sekolah itu pun dibuat terkejut karena Hwajin bisa membuat para murid nurut dan mengikuti pelajaran. Tapi karena mereka alasan kalau tidak ada buku, Hyojun yang bawa buku diminta untuk menulisnya di papan dan memberikan waktu. Jadi murid lain bisa menyalin hal itu. Dan karena mereka masih beralasan tidak ada pulpen, Hwajin pun memberitahu kalau mereka masih punya darah untuk menulis, yang membuat teriakan terjerit di aula sekolah. Dan itu membuat semua murid sudah pasti ketar-ketir dan langsung mencari pulpen yang ada. Dan karena ada batas waktu untuk menulisnya, Hwajin pun menghukum bagi mereka yang tidak menyalin tulisan itu. Tapi karena Song Hwan muak dengan pelajaran itu, Hwajin pun akan memberikan kelas praktek kepada mereka. Dan karena gurunya menjelaskan tentang mesin-mesin di mobil itu, Hwajin pun meminta Song Hwan dan Inbon untuk memperbaiki rem di mobil itu. Dan karena mereka tidak bisa, membuat Hwajin pun memaksa mereka untuk masuk ke dalam mobil. Dan Hwajin pun menyetir mobil itu dengan sangat barbar. Dan itu membuat mereka berdua benar-benar ketakutan. 그래서 수업했잖아. 아까 고치라고 했고. Serta Hwajin pun memberikan mereka wejangan untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sana, yang membuat mereka semua kagum dengan Hwajin yang bukan hanya jago dalam bergelut, tapi dalam nyetir mobil ia sangat pro sekali. Dan rival dari Gangso pun mendapatkan informasi kalau anggota dari lembaga BPHP merupakan seorang mantan militer dengan posisi informasi rahasia. Jadi mereka pun bisa menggunakan hal itu untuk menghancurkan Gangso. Tapi di saat Hyungju yang diminta untuk mengajarkan
mengajarkan mereka. Hal itu membuat Song Hwan dan In Bom kesal karena siapa Hyungju yang mengajarkan mereka. Tapi untungnya Hwa Jin menghentikan hal itu. Tapi Hyungju malah membela mereka dan merasa ialah yang kurang baik dalam menjelaskannya. Itu membuat Gende bingung karena kenapa Hyungju masih membela mereka padahal mereka menghajar Hyunju seperti itu. Dijawab karena jika terjadi apa-apa maka mereka tidak bisa belajar lagi. Dan di saat Hwa Jin mengunci aula, Song Hwan dan In Bom pun berniat untuk kabur dari sana. Dan karena Gende masuk ke toilet, mereka pun menemukan alat di kantong Gende sehingga mereka pun bisa kabur dengan alat itu dan membawa Gende juga. Kalau mereka ingin cepu kepada si Gon Hyuk dan meminta bantuannya, yang membuat Gon Hyuk sudah pasti tidak akan membiarkan Hwa Jin seenaknya di sana dan akan mengumpulkan orang-orangnya. Hwa Jin yang kembali ke dalam aula, datang Song Hwan dan In Bom yang tidak takut lagi dengan si Hwa Jin karena bos mereka sudah datang yaitu si Gon Hyuk. Dan Gong Hyuk langsung melawan si Hwa Jin. Merasa kalau Gon Hyuk berhasil mengalahkan Hwa Jin, ia pun memberitahu mereka kalau ia akan selalu membantu mereka jika mereka diserang oleh sekolah lain, termasuk si Hwa Jin tua bangka itu. Tapi Hwa Jin sudah pasti tidak selama itu karena ternyata ia memang sengaja membuat Gong Hyuk datang sendiri ke sana serta memberinya paham kalau Gon Hyuk hanyalah seorang bocah biasa saja. Tapi Gon Hyuk mengancam kalau ia sudah mengirim orang-orang suruhannya. Hwa Jin malah menantangnya untuk membawa orang-orang suruhan dari Gon Hyuk. Dan Gang Sok yang di acara TV akan kenapa Gang Sok menggunakan mantan tentara sebagai anggota di BPHP itu, Gang Sok pun memberitahu kalau murid yang mereka tahu tidak hanya murid biasa, melainkan ada loh jenis muridnya yang selevel gangster. Dan tidak mungkin guru biasa mampu menangani murid yang modelannya seperti gangster. Jadi untuk melawan monster dibutuhkan monster juga. Terlihat orang-orang suruhan Gon Hyuk yang merupakan seorang gangster bengis dan sangat ditakuti. Tapi Hwa Jin sama sekali tidak takut dan menunjukkan sisi monsternya yang tidak segan-segan menghabisi mereka semua seorang diri di sana. Dan momen mengerikan itu dilihat oleh para murid-murid dan membuat mereka benar-benar keringat dingin melihat kengerian dari Hwa Jin yang bukanlah pria biasa karena berhasil membantai para gangster itu seorang diri. Song Hwan dan In Bom pun langsung meminta ampun atas tindakannya yang cepu dan mengundang para gangster itu. Tapi Hwa Jin meminta mereka untuk meminta maaf kepada Hyungju karena Hyungju lebih pantas menerimanya. Dan Hyungju yang masih tidak enak ini berkata kalau ia tidak apa-apa. Tapi Hwa Jin meyakinkan Hyungju apakah benar tidak apa-apa, yang membuat tangis dari Hyungju pecah karena sebenarnya ia tidak baik-baik saja jika mereka masih menindasnya seperti itu. Serta Hwa Jin juga memberikan pesan kalau mereka tidak masalah keluar dari sekolah karena itu hidup-hidup mereka. Tapi jangan mengacaukan hidup orang lain dan jangan anggap 1 menit mereka sama dengan 1 menit orang lain. Dan 1 menit saat ini nantinya bisa membuat perbedaan puluhan tahun, yang membuat mereka mengerti dengan perkataan dari Hwa Jin. Dan berkat BPHP, sekolah itu pun langsung dirubah sistemnya untuk lebih tegas lagi. Para murid dilarang untuk tatoan, dilarang merokok dan juga membawa motor, yang membuat Hyungju akhirnya bisa sekolah dengan nyaman karena mereka tidak ingin mengundang si Hwa Jin yang mengerikan lagi di sekolah mereka. Jadi itulah peran yang bisa diberikan oleh BPHP kepada sekolah-sekolah yang bermasalah untuk diperbaiki. Dan karena rival dari Gang Sok masih mencari celah untuk menghancurkan Gang Sok dan lembaga itu, ia menemukan fakta bahwa guru yang sempat terbunuh oleh muridnya sendiri, makanya sistem itu bisa ada, merupakan kekasih dari Hwa Jin, yaitu adalah si Gayun. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3.
하나뿐인 여자친구도 하나뿐인 여자친구 있다 학교 끝나고 Di episode 3 dimulai dari Hwajin yang mengantar Gayun ke sekolah karena Gayun adalah guru. Dan mereka sempat berbincang akan Hwajin yang akan melindungi Gayun. Tapi karena Gayun melihat ada murid nakal yang ngudut di sana, sempat Hwajin meminta Gayun untuk tidak mengurusi hal itu karena anak zaman sekarang itu mengerikan. Tapi dijawab oleh Gayun kalau dunia hancur kalau orang dewasa takut kepada anak-anak. Serta bertanya lagi apakah Hwajin akan melindunginya. Dijawab ia akan melindungi Gayun. Tapi ternyata ia tidak bisa menempati kata-kata itu karena Gayun tewas di tangan muridnya sendiri. Dan ketika ditanya oleh hakim kenapa murid itu melakukan tindakan itu, dijawab karena ia mencintai Bu Gayun. Yang membuat Hwajin sudah pasti tidak bisa menahan emosinya karena orang yang ia cintai apalagi mereka akan menikah mengalami kejadian setragis itu, bahkan berniat untuk mengkill murid itu. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Gangso dan menahan emosi dari Hwajin agar Hwajin tidak melakukan hal yang malah memperburuk situasi. Jadi disitulah mereka berdua akan memperbaiki masalah itu dengan membentuk BPHP dan tidak mengulangi kejadian yang sama. Apalagi kala itu Gangso akan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Jadi ia meminta Hwajin untuk bersabar akan hal itu. Dan itulah cara yang ia pilih demi Gayun karena Gayun merupakan putri dari Gangso. BPHP pun mulai berkembang karena lembaga itu sudah berhasil menertibkan sekolah-sekolah yang sempat bermasalah sebelumnya. Tapi ketika Gende memberikan laporan lagi, sekarang ada laporan di sekolah khusus wanita yang dimana itu merupakan seorang influencer atau selebgram yang bernama Yeri. Ia punya 600.000 followers di sosmednya dan selalu streaming di sekolah. Dan disitulah masalah serius terjadi. Gurunya yang bernama Sonyong menyita HP dari Yeri karena pelajaran sedang berlangsung. Dan karena Yeri tidak suka HP-nya disita, ia menuduh gurunya dengan memposting video akan Sonyong yang memotong rambut dari Yeri tapi ditambah musik sedih. Yang padahal Sonyong memotong rambutnya karena ada permen karet di rambut dari Yeri. Dan itu pasti terjadi karena Sonyong menyita HP dari si Yeri. Sehingga walinya yang bernama Yongsu akan membantu Sonyong akan masalah itu. Alhasil ia pun berbicara kepada Yeri akan postingan dari si Yeri karena Yongsu tahu bahwa Yeri memanipulasi video itu agar Sonyong yang disalahkan. Apalagi dulu Yeri merupakan anak yang tidak seperti itu karena dulu Yeri sangatlah pintar apalagi hubungannya dengan guru sangatlah baik. Tapi yang dilakukan oleh Yeri, ia malah membuat video dirinya yang dilecehkan oleh walinya sendiri dan menguploadnya di sosmed miliknya. Sudah pasti dengan dirinya yang terkenal seperti itu karena selebgram membuat orang-orang simpati dan melaknat si wali yaitu si Yongsu karena telah melecehkan si Yeri. Hal itu seketika viral, bahkan ada orang random yang langsung menciduk dan mengviralkan tindakan Yongsu yang tidak ia lakukan. Istrinya pun mempertanyakan kebenaran itu, apalagi netizen sudah menemukan alamat rumah dari Yongsu dan istrinya memberitahu kalau ada orang banyak yang datang ke rumah mencari si Yongsu. Dan karena anaknya juga kena akan hal itu, membuat Yongsu benar-benar tidak kuat akan tuduhan yang menimpanya. Jadi ia pun memutuskan untuk budir. Dan kematian dari Yongsu, orang-orang masih menghina Yongsu di pemakamannya padahal Yongsu sama sekali tidak melakukan hal itu. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yeri sudah di luar batas. Dan itu membuat Sonyong sudah pasti emosi, pasti Yeri menuduh Yongsu akan tindakan itu. Tapi Yeri bersikap manipulatif seakan membenarkan kalau wali kelasnya melakukan tindakan itu. Dan ternyata ia lagi nge-live. Jadi wajah dari Sonyong terlihat di live dari Yeri. Jadi karena kejadian yang menimpa Yongsu, ia pun benar-benar kena mental oleh Yeri yang sangat bisa memutarbalik fakta hanya karena ia seorang influencer. Yang membuat BPHP bingung karena itu adalah sekolah khusus wanita dan tidak mungkin Hwajin yang turun tangan. Jadi Gende diminta untuk nyamar jadi wanita. Tapi sudah pasti itu keputusan yang bodoh dan Hwajin tahu harus mengirim siapa. Dan inilah wanita yang dikirim oleh Hwajin yang bernama Hanrim. Awalnya Hanrim datang dengan ramah dan penuh dengan senyuman. Tapi karena murid sama sekali tidak menghargai guru, apalagi Yeri ingin nge-live dan tidak ingin memberikan HP-nya, disitulah Hanrim menunjukkan sisi sebenarnya dan
Ya, ia tidak takut sama sekali dengan ancaman itu dan langsung menerapkan aturan dari BPHP untuk menertibkan murid-murid yang nakal di sana. Dimulai dari menyerahkan HP agar murid-murid tidak bermain HP ketika pembelajaran berlangsung. Dan karena ia tahu pasti ada HP cadangan dari para murid, Gende yang ahli di bidang teknologi, ia pun langsung mengirim sinyal ke seluruh HP siswa yang membuat mereka jadinya ketahuan nyimpen HP lain. Bahkan BPHP juga memasang CCTV agar dapat bukti bahwa guru dan murid melakukan tugas mereka dengan benar dan tidak ada tuduh-mentuduh lagi. Yang membuat Yeri sudah pasti emosi dengan kehadiran dari BPHP itu karena ia tidak bebas lagi di sekolah itu. Dan Hwajin, ia pun meminta guru yang lain kalau BPHP lah yang akan mengatasi masalah yang ada di sekolah itu. Dan kembali mengucapkan kata-kata yang dikeluarkan oleh Gayun, akan dunia hancur jika orang dewasa takut dengan anak-anak. Dan meminta mereka untuk percaya bahwa masalah itu akan teratasi oleh BPHP. Yang ternyata Hanrim merupakan junior dari Hwajin waktu masih menjadi tentara. Jadi ia pun mengenalkan Gende kepada si Hanrim. Alasan Hwajin memilih Hanrim karena Hanrim itu sinting, jadi bisa mengatasi murid yang sinting juga. Dan karena Hwajin memperingati Hanrim untuk tidak boleh membunuh orang, ia meminta Hanrim pun mengendalikan dirinya dengan menulis kata sabar 3 kali di tangannya. Yang membuat Gende sudah pasti tidak habis pikir akan orang-orang yang mengerikan itu. Dan di saat kelas selesai, Yeri yang ingin pulang padahal ada piket, Hanrim langsung memaksa mereka untuk bersih-bersih dulu baru boleh pulang. Dan momen Sonyong yang berbicara dengan Hanrim direkam oleh murid lain dan memberitahu kalau Sonyong lah yang melapor ke BPHP akan masalah itu. Di kantor BPHP, mereka yang sudah mengantuk, tiba-tiba Hwajin datang dan meminta mereka memeriksa sosmed dari Yeri. Dan Hanrim sudah pasti menyuruh Gende yang melakukan hal itu. Dan Gende pun melakukannya dengan kantuk yang sangat berat. Dan itu sudah berisi banyak foto-foto dari Sonyong. Jadi Hanrim pun langsung menghukum orang-orang yang telah membuat berita buruk kepada si Sonyong, apalagi memotret orang lain tanpa izin, itu bisa masuk ke tahap pidana. Sempat mereka merasa kalau mereka juga bisa melapor BPHP karena melanggar hak dari siswa. Tapi Hanrim tidak peduli karena lembaga itu milik negara. Jadi mereka semua dihukum atas tindakan itu. Dan karena mereka merasa kalau Sonyong orang yang melaporkan hal itu kepada BPHP, salah satu murid berkata kalau sepertinya bukan dari Sonyong, melainkan mungkin karena kasus dari Yonsu, yang membuat mereka berpikir yang sama. Tapi karena ada si Yeri, mereka pun mengalihkan pembicaraan itu. Sonyong pun benar-benar ketakutan karena Yeri selalu menerornya dengan selalu muncul di sosmed dari si Yeri. Itu sampai membuatnya mengundurkan diri menjadi guru bimbel karena takut dengan penggemar dari Yeri yang ada di sosmed. Tapi di suatu saat Yeri datang menghampirinya dan ingin bertanya akan soalan yang tidak bisa ia jawab. Jadi Sonyong membantu Yeri akan hal itu. Bahkan anehnya ketika di kelas semua murid menjalankan pelajaran dengan benar dan itu sangat aneh karena biasanya itu tidak terjadi. Yang membuat Hanrin sudah pasti curiga dengan Yeri yang tiba-tiba bersikap baik seperti itu dan meminta Sonyong untuk tidak tertipu oleh sikap manipulatif dari si Yeri. Tapi Sonyong merasa yakin kalau murid-murid pasti mulai berubah. Dan benar adanya kalau sikap baik dari si Yeri karena ia ingin Sonyong memberitahu informasi tentang BPHP. Dan itu membuat Sonyong benar-benar kena mental karena ancaman lagi yang diberikan oleh si Yeri. Tapi kala itu ada Hwajin dan tahu kalau Sonyong dalam kesulitan. Sonyong pun menunjukkan tuduhan yang dilakukan oleh Yeri sebelumnya dan itu membuatnya takut akan berakhir sama seperti Yongsu. Dan cerita betapa takutnya dirinya ketika melihat Yeri apalagi dengan HP-nya. Yang membuat Hwajin memberitahu kalau tunangannya adalah seorang guru tapi sudah berpulang karena dibunuh oleh muridnya sendiri. Yang membuat Sonyong terkejut serta terlihat di saat mereka melakukan foto prawedding dengan penuh kebahagiaan tapi berakhir di rumah sakit. Di saat Gayun kritis dan ditemani oleh ayahnya yaitu Gangso, datang Hwajin yang baru selesai bertugas. Tapi di saat ia memegang tangan dari Gayun, Gayun mengeluarkan air matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Yang membuat Hwajin sudah pasti terpuruk. Jadi ia paham akan kondisi dari Sonyong. Dan alasan mereka datang bukan untuk Sonyong, melainkan demi murid Sonyong yang memang ingin belajar. Murid-murid itulah yang melaporkan kepada mereka karena ia tidak kuat melihat Sonyong yang tidak dihargai ketika mengajar dan ingin Sonyong mengajar dengan tenang tanpa tekanan dari si Yeri. Jadi disitulah tugas BPHP yaitu ia tidak akan membiarkan guru terluka lagi
lagi, jadi mereka akan melindungi Sonyeong. Yang membuat Sonyeong pun langsung berusaha untuk tidak takut lagi. Jadi ketika di kelas, ia pun menolak tawaran dari Yeri sebelumnya dan langsung meminta Yeri mengerjakan soalan di depan. Yeri sudah pasti tidak mau, tapi Sonyeong yang tidak mau takut lagi demi murid lain, jadi ia tidak segan-segan menghukum Yeri dengan cara memukul tangannya. Bahkan ia tidak akan berhenti sampai Yeri menjawab soalan di depan. Walaupun itu dengan air mata yang keluar karena resiko yang ia lakukan sangatlah besar. Yang membuat Hanrim sudah pasti kagum melihat keberanian dari si Sonyeong. Yeri sudah pasti tidak tinggal diam akan tindakan dari Sonyeong dan ingin membuat tuduhan lagi. Tapi ketika ia akan ngepost, hal itu tidak bisa dan selalu saja gagal. Bahkan semua foto di sosmednya terhapus dan itu merupakan ulah dari Gende yang sudah menyadap akun dari si Yeri. Bahkan ia memposting kejadian di saat Yeri menuduh si Yongsu. Kalau video panjangnya, ia langsung menunjukkan sifat aslinya yang hanya acting belaka. Yang membuat followers dari Yeri sudah pasti hilang respect dengan Yeri dan langsung meng-cancel kultur dari si Yeri. Apalagi akun Yeri langsung di-ban oleh pemerintah. Sehingga Sonyeong yang melihat berita itu dan khawatir dengannya, tiba-tiba datang Yeri ke sana. Kalau seharusnya yang mati adalah Sonyeong, bukanlah si Yongsu. Dan karena hidupnya sudah hancur, ia pun akan mati tapi bersama dengan Sonyeong dan langsung menyerang Sonyeong dengan pisau dapur. Sonyeong terjatuh, tapi untungnya datang Hwajin yang menolong si Sonyeong. Hanrim sudah pasti sangat sulit untuk mengendalikan amarahnya kepada si Yeri dan menulis kata sabar di tangannya sebanyak 3 kali. Dan karena kesabarannya sudah habis, Yeri yang menyerang Hanrim. Hanrim pun menggenggam pisau itu dan membuat Yeri kena mental serta menyadarkan Yeri untuk memikirkannya baik-baik semua kelakuannya selama ini. Untuk si Hwajin sudah pasti ia masih hidup karena ia tidak selama itu walaupun ada darah yang nyucur di kepalanya. Jadi BPHP pun berhasil lagi mengatasi masalah yang ada di sekolah itu dan menaiki citra dari BPHP lagi. Tapi itu sudah pasti membuat rivalnya makin panas karena reputasi dari BPHP semakin bagus. Dan karena foto itu, ia pun akan menggunakan hal itu untuk menghancurkannya. Jadi di saat Gangsok mengenang putrinya yaitu Gayun, rival Gangsok pun melakukan konferensi pers kalau alasan Gangsok dan Hwajin membentuk BPHP itu karena putri Gangsok dan pasangan dari Hwajin tewas oleh muridnya. Jadi mereka membentuk lembaga itu bukan demi melindungi martabat pendidikan, melainkan sebuah dendam. Dan episode 3 pun selesai. Lanjut episode 4. Di episode 4 dimulai dari Gende yang melihat kembali laporan dari para sekolah kalau terdapat sebuah kejadian di saat seorang murid menyerang gurunya sendiri. Dan Gangsok pun dibuat terkejut karena rivalnya membuat konferensi pers akan alasan Gangsok dan Hwajin membentuk lembaga BPHP itu untuk membalas kematian Gayun. Dan berita itu juga dilihat oleh Hanrim. Itu membuatnya sangat terkejut, bahkan bertanya apakah benar apa yang dikatakan konferensi pers akan hal itu kepada si Hwajin. Dan dibenarkan oleh Hwajin serta meminta Hanrim untuk masuk ke dalam. Dan karena Gende merasa tidak cocok bekerja di tempat itu karena isinya orang-orang yang mengerikan, berbeda dengan dirinya yang nerd dan tidak suka dengan keributan, ingin mengundurkan dirinya dan membuat mutasi jabatan. Dan momen itu dilihat oleh Gangsok, tapi ia tidak memperdulikan hal itu karena alasan Gende berhenti sangatlah tidak masuk akal untuk mengundurkan diri. Jadi mereka pun langsung membahas kembali sekolah mana yang perlu bantuan dari lembaga BPHP. Sehingga Gende memberikan video dari seorang murid yang menghajar gurunya sendiri. Jadi mereka pun langsung pergi ke sekolah itu. Tapi entah kenapa Hwajin yang melihat guru itu yang bernama Sangyol langsung bersikap berbeda karena Hwajin penggemar berat dari si Sangyol yang merupakan seorang guru viral dan memiliki citra yang sangat bagus. Intinya tokoh guru yang patut ditiru lah ya. Jadi di saat Sangyol memberitahu kalau ia khawatir dengan nasib dari muridnya yang menghajar
mengajarnya karena sebentar lagi ujian. Hwajin pun menenangkannya karena ia akan menangani hal itu. Dan kala itu ia meminta Sangyol mempraktekkan kata-kata ikoniknya untuk Hwajin karena ia sangat suka dengan adegan itu. Untuk Gende dan Hanrim pun mulai menata tempat mereka dan itu di gudang sekolah. Hanrim pun langsung menginterogasi murid yang melakukan kekerasan kepada gurunya yang bernama Hyun-ung. Tapi Hyun-ung tidak mau memberitahu alasannya dan hanya emosi kepada si Hanrim, yang membuat Hanrim sudah pasti emosi, tapi ia harus menulis kata sabar itu sebanyak 3 kali. Jika melewati batas, mungkin saja ia menghajar si Hyung-un ini. Hwajin pun bertanya kepada guru lain akan masalah itu kenapa bisa terjadi, dan gurunya juga bingung karena Sangyol merupakan guru yang sangat baik, bahkan mendukung murid lain untuk lulus dan masuk ke kampus impian mereka. Hanrim pun langsung meluapkan emosinya akan sikap dari si Hyung-un tadi, tapi Gende memberitahu kalau Hyung-un merupakan murid terpintar di sana karena selalu dapat ranking 1 di semua murid yang ada. Sudah pasti makin membuat Hanrim bingung karena kenapa Hyung-un seperti itu. Terlihat Sangyol yang menyimpan kertas ujian nanti dan menguncinya dengan rapat, dan Hwajin sudah ada di sana untuk mempertanyakan lagi alasan kenapa Hyung-un sampai memukul Sangyol. Sangyol memberitahu kalau belum lama ini ia membuka kelas khusus, tapi Hyung-un nampak tidak suka dengan kelas itu karena ia sudah mempelajarinya. Alasan Sangyol memberikan pelajaran itu karena ia tidak hanya memikirkan Hyung-un saja, melainkan murid yang lain. Hanrim pun bertanya sekali lagi kepada Hyung-un yang bersikap seperti itu, padahal Hyung-un murid terpintar di sana. Pasti Hyung-un tahu kan konsekuensi dari tindakannya. Dengan nilai sempurna seperti itu, seharusnya Hyung-un bisa masuk ke kampus terbaik dan sukses. Tapi kenapa Hyung-un malah ingin menghancurkan masa depannya sendiri, yang membuat Hyung-un terdiam. Sangyol pun memberitahu kalau setiap tahun orang tua murid datang untuk konsultasi kampus, tapi karena orang tua Hyung-un selalu di luar kota, jadinya ia datang untuk berkunjung. Berupa orang tua Hyung-un punya sebuah kedai, jadi karena orang tua Hyung-un sangat sibuk sekali, ia tidak bisa membicarakan tentang Hyung-un. Tapi karena Hanrim mengancam jika Hyung-un tidak memberitahu alasannya, maka ia akan melaporkan hal itu kepada orang tua dari Hyung-un, membuat Hyung-un kesal. Tapi sudah pasti Hyung-un salah memilih lawan karena Hanrim tidak segan-segan melukai Hyung-un, serta berkata kalau Hyung-un ingin meminta tolong, maka minta tolonglah. Karena jika Hyung-un meminta tolong, pasti akan ada orang yang menolongnya. Kalau ternyata Hyung-un belum bayar biaya bimbelnya, tapi karena ia melihat kondisi ekonomi keluarganya yang lagi tidak bagus, ia tidak mau membebani keluarganya. Dan itu terjadi karena kedai orang tuanya dilaporkan karena bangunan tak berizin. Jadi orang tua Hyung-un pun berusaha untuk mencarikannya guru privat untuk Hyung-un, sehingga nilai yang dilihat oleh Sangyol membuatnya tidak menyangka karena Hyung-un kok bisa mengerjakan soal sulit seperti itu dan bertanya akan ikut les privat. Ketika diiyakan oleh Hyung-un, Sangyol pun bertanya siapa gurunya, yang ternyata Sangyol merekrut guru privat dari si Hyung-un dengan alasan ia ingin lanjut S2 padahal direkrut oleh Sangyol. Jadi itu sangat aneh kenapa Sangyol tidak mau Hyung-un mendapatkan nilai bagus sampai merebut guru privat hasil susah payah dari orang tuanya. Dan karena sikap dari Hwajin sangat berbeda sekali dengan Sangyol, membuat Hanrim kesal karena ia sudah mendengar POV dari si Hyung-un akan niat busuk dari si Sangyol. Apalagi Hwajin yang menonton rekaman dari Sangyol bahkan begitu kegirangan menontonnya, membuat Hanrim pun muak akan kenapa Hwajin seperti itu dan bersikap tidak biasanya. Tapi jawaban dari Hwajin, Hanrim bisa berhenti sekarang, yang sudah pasti membuat Hanrim kesal mendengar hal itu. Gende pun melihat urutan ranking di sekolah itu, kalau dari ranking 2 ke 11 mereka memiliki kesamaan, yaitu ikut bimbel di tempat yang sama dengan nama bimbel No Afis. Jadi ia pun mencoba untuk pergi ke sana untuk melihat bimbel No Afis itu. Di sana kelasnya benar-benar sepi, tapi hal itu langsung dihentikan oleh pengajar yang ternyata itu adalah guru privat dari Hyung-un. Ia yang curiga kepada Gende langsung memintanya untuk keluar sembari bertanya apakah Gende memang anak sekolah SMA dan bertanya siapa sebenarnya Gende. Gende yang sudah pasti tidak jago dalam berbohong membuatnya sedikit panik karena hampir ketahuan. Tapi untungnya ada Hyungju yang menyapa si Gende karena sudah lama tidak bertemu. Jadi mereka pun makan bersama. Kalau Hyungju memberitahu akan kondisi kelasnya masih sama, tapi bedanya ia tidak diganggu lagi. Apalagi ternyata Song Hwan dan Inbom tidak gelut lagi, bahkan terlihat bersahabat. Bahkan bertanya kepada si Hyungju yang tidak belajar
padahal besok ujian. Jadi ya, ternyata didikan dari Hwajin kala itu sangatlah efektif karena bisa merubah berandal di sekolah menjadi murid yang benar. Dan itu membuatnya mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri sebelumnya karena melihat momen itu. Tapi karena ia melihat Hanrim yang berlari untuk meluapkan emosinya, itu membuatnya teringat di saat ia berlari dari para perundung. Tapi karena ia terjebak, Hanrim pun langsung digebukin oleh perundung itu. Tapi untungnya datang Hwajin yang masih aktif menjadi tentara kala itu. Awalnya Hwajin bertanya apakah Hanrim meminta bantuannya, karena jika Hanrim meminta tolong maka pertolongan akan datang. Tapi karena Hanrim diam saja, Hwajin yang ingin pergi, Hanrim langsung meminta tolong kepada si Hwajin, yang jadinya Hwajin pun menolong Hanrim dari para perundung itu. Oleh sebab itu ia begitu kagum kepada si Hwajin yang sudah menyelamatkan hidupnya. Tapi ia sekarang kecewa karena sikap Hwajin yang tidak seperti biasanya. Hwajin pun kembali menemui Sangyol untuk bertanya lagi akan kasus itu. Dan karena ia melihat ranking 2-11 merupakan murid yang ikut bimbel di Noavis, ia pun bertanya akan bimbel Noavis itu kepada si Sangyol. Sangyol pun memberitahu kalau itu bimbel untuk kelas para elit atau orang-orang kaya. Itu membuat Hwajin merasa aneh kenapa Hyung-ung yang tidak ikut bimbel itu bisa mengalahkan murid-murid yang ikut bimbel di Noavis itu. Pasti mungkin masalahnya ada di sana. Jadi mereka membuat skenario untuk membuat Hyung-ung tidak ikut ujian, jadi murid di bimbel itu bisa menduduki ranking 1. Apalagi Hwajin juga menyindir akan si Yeri yang merupakan murid dari Sangyol waktu SMP. Ia mendengar kalau Yeri merupakan murid terpintar tapi ia gagal ujian karena tidak mengikuti ujian akhir. Apalagi ada nama murid pintar juga yang bernama Sujong, namun nama orang tua Sujong tidak tercantum. Jadi Hwajin sudah tahu niat busuk dari Sangyol, yaitu ia mau disuap untuk mencurangi ujian yang membuat Sujong peringkat pertama dan Hyung-ung gagal ujian. Sehingga terlihat di saat Hwajin menemui Yeri di penjara karena Yeri ingin membunuh si Sonyeong kala itu. Kalau Hwajin mempertanyakan akan Sangyol kepadanya, ia membuat Yeri pun teringat di saat Sangyol merendahkan Yeri yang tidak akan berhasil di peringkat 1. Dan Yeri hanya ada di ranking bawah serta mencakup keluarga dari Yeri yang merupakan ada di peringkat bawah. Itulah yang membuat Yeri berubah ulah dari si Sangyol yang menghancurkan mentalnya. Tapi Sangyol sudah pasti tidak mau mengaku dan mengalihkan hal itu. Hyung-ung pun tidak peduli akan kasusnya dan tetap akan mengikuti ujian itu. Dan inilah si Sujong itu yang nampak begitu kesal dengan kehadiran dari Hyung-ung. Terlihat ibu Sujong yang menemui si Sangyol kalau ia sudah membayar Sangyol mahal-mahal, apalagi ia akan menempatkan Sangyol di sebuah kedudukan untuk menyingkirkan Hyung-ung untuk tidak ikut ujian dan membuat anaknya ada di ranking 1. Yang membuat Sangyol kesal karena ia akan membantunya, tapi balik lagi ke Sujong apakah mampu atau tidak. Jadi ibu Sujong diam saja dan ia akan membantu Sujong akan hal itu. Gende yang akan pulang sudah dihadang oleh Hanrim yang masih emosi kepada si Hwajin dan meminta Gende untuk menahan pukulannya. Tapi Gende memberitahu kalau Hwajin selama ini mengawasi Sangyol dan juga meminta dirinya menyelidiki murid-murid di kelas dari Sangyol. Oleh sebab itu ia pergi ke bimbel itu sesuai arahan dari si Hwajin, yang membuat Hanrim terkejut karena kenapa ia tidak tahu akan hal itu, serta kembali lari untuk meluapkan kekesalannya karena bisa-bisanya ia meragukan Hwajin. Tapi Hwajin bertanya kepada Hanrim sudah berapa lama mereka kenal, kenapa bisa Hanrim meragukan dirinya. Jadi mereka pun akan menyelesaikan masalah itu. Tapi tiba-tiba polisi datang untuk menahan si Hwajin akan lembaga dari BPHP. Begitupun dengan Gangso. Kalau itu merupakan ulah dari rival Gangso yang menggunakan Sangyol untuk menuduh lembaga BPHP. Jadi di saat mereka ditahan, Hwajin tidak masalah karena mereka menunggu di saat ujian dari Hyung-ung tiba. Dan Sangyol yang ke tempat bimbel itu ternyata itu adalah tempat bimbel miliknya. Ia pergi menemui ibu Sujong untuk memberikan kunci jawaban di ujian nanti. Jadi Sujong pasti berhasil dengan nilai sempurna tanpa belajar, yang membuat ibu Sujong senang dan akan menjadikan Sangyol sebagai kandidat untuk si Sangyol. Untuk Gende yang ada di kantor polisi, Gangso pun langsung meminta mereka membebaskan si Gende karena Gende bukan dari BPHP lagi, serta meminta Gende untuk memberikan kertas mutasi jabatan yang sebelumnya dibuat oleh si Gende. Awalnya Gende tidak jadi untuk mengundurkan diri, tapi karena Gangso memaksa, ia pun memberikannya. Dan di saat ujian dari Hyung
Hyung-eung tiba, Soo-jong pun dengan sengaja menjatuhkan barang dari Hyung-eung yang membuat Hyung-eung langsung menahan emosinya dan fokus kepada ujiannya. Jadi di saat ujian dimulai, Sang-yeol pun kembali memanas-manasi Hyung-eung untuk menggoyahkan amarahnya. Begitupun dengan si Soo-jong, ia pun membiarkan Soo-jong menyalin kunci jawaban yang sudah diberikan oleh Sang-yeol sebelumnya. Gang-so pun langsung pergi ke tempat konferensi pers akan tuduhannya yang terkait tentang BPHP. Jadi di saat mereka menyerang tuduhan itu ke arah Gang-so masih diam saja karena itu belum waktunya ia berbicara. Sang-yeol yang melihat hasil ujian dari murid-murid membuatnya terkejut karena hasil nilai dari Soo-jong itu salah semua, yaitu dapat nilai 0. Yang membuat Sang-yeol sudah pasti panik dan ingin menghentikan ujian itu. Tapi hal itu dihentikan oleh Hwa-jin dan meminta murid untuk melanjutkan ujian mereka. Alasan itu bisa terjadi karena mereka meninggalkan pesan untuk si Gende yang bebas untuk bergerak. Jadi Gende pun langsung meretas data di situ dan mengambil soal ujian untuk ditukar urutan soalnya, yang membuat Sang-yeol sudah pasti panik dan ingin menghentikan ujian itu. Tapi Hwa-jin tidak membiarkannya. Tapi tiba-tiba muncul pengumuman di TV sekolah yang memberitahu kalau soal yang didapat semua murid itu tidak ada yang berubah, melainkan urutannya saja yang diganti. Misalnya soal nomor 1 sebelumnya dipindahkan ke 20. Intinya diacak lah ya, tapi tidak mengubah soalnya. Jadi hasil ujian itu yang mendapatkan nilai sempurna adalah si Hyung-eung, dan untuk yang dapat nilai 0 adalah si Soo-jong. Ya karena ia cuma menyalin kunci jawaban tanpa melihat soalnya. Apalagi buktinya ada di tangan Soo-jong. Bukan hanya itu, ada rekaman dari Sang-yeol dengan ibu Soo-jong waktu di bimbel, dan itu ulah dari Gende yang menaruh perekam suara di bawah meja dari si bimbel, yang membuat citra dari Sang-yeol sudah pasti hancur karena melakukan kecurangan di ujian itu. Dan itu membuat Hyung-eung teringat di saat Hwa-jin menemuinya dan Hwa-jin berjanji akan mengatasi masalah dari si Hyung-eung. Dan karena mereka masih menyerang si Gang-so dengan tuduhan-tuduhan itu, apalagi Hwa-jin yang berniat membunuh murid yang telah membunuh Ga-yoon, dan momen itu Gang-sok yang hentikan, Gang-sok pun mendapatkan pesan dari Hwa-jin kalau masalahnya sudah terungkap. Ia pun langsung angkat bicarakan masalah sekolah dari Hyung-eung bahwa ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh guru Sang-yeol dengan para pejabat, dan sudah mendapatkan daftar-daftar nama murid yang orang tuanya adalah seorang pejabat. Bahkan nama pejabat yang menyerang si Gang-so ada di sana, tapi ia tidak bisa melawan karena anaknya bisa terjerat juga, dan memberitahu kalau seharusnya mereka yang malu karena sudah melakukan hal seperti itu dan mencoreng pendidikan. Jadi itulah peran dari BPHP untuk menyelamatkan korban dari penindasan dan kecurangan, tidak peduli itu murid ataupun guru. Yang bersalah akan ditangani oleh BPHP. Jadi citra dari BPHP sudah pasti semakin bagus karena sudah banyak menyelesaikan banyak kasus, bahkan sampai ke pejabat politik. Sehingga mereka yang akan pergi karena masalah sudah selesai, Hyung-eung pun datang untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan dari mereka. Citra dari Sang-yeol langsung hancur sehancur-hancurnya, bahkan membuatnya dipenjara karena melakukan kecurangan. Jadi Hwa-jin pun meminta Sang-yeol untuk menemui murid yang Sang-yeol hancurkan masa depannya, dan itu adalah Yeri, yang membuat Yeri sudah pasti emosi kepada Sang-yeol karena sudah menghancurkan hidupnya. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5.